berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Lagi menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Mari setiap kita yang siap untuk lebih lagi di dalam Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay, puji nama Tuhan. Boleh berikan salam kiri kananmu, katakan Allah kekuatan kita. Yeay, pagi hari ini mari kita deklarasikan kebaikan di amin. Sebab dimanapun itu kita percaya bersama-sama Dia tuntunan kita sempurna, amin. Yeay, kami gak akan pernah ragu Tuhan buat kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus.
Boleh berikan tepuk tangan yang bersorak-sorai pagi ini, yang bersuka cita pagi ini. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini hanya untukmu Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Mari sekali lagi katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukku. Kita semua bersuka cita pagi ini, amin. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Yeay, biarkan musik menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat persekutuan yang indah ini. Saat ini kami siap memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang memberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, boleh memberikan persembahan kita yang pertama di keranjang di depan saya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here,
darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Biar ini nyatakan deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya penolong kami. Sebab dari mana akan datang pertolongan kami selain daripada Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami gak akan pernah lepas dari Engkau, dari genggaman-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman percaya kita nyatakan dengan segenap hati katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
sisa waktu hidup kami berjalan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di dalam wadamu. Thank you Lord, terima kasih untuk persekutuan. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Baik, saat ini saya panggil anak-anak kids untuk maju ke depan, kita akan sama-sama berdoa. Saudara, yuk kita arahin tangan ke mereka yuk, sama-sama yuk. We want to pray for them. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Terima kasih bahwa kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah sedari kecil mereka bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Biarlah sedari kecil mereka kenal siapa diri-Mu. Biarlah sedari kecil mereka mengalami-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pengenalan akan Engkau adalah warisan terbesar yang kami bisa berikan untuk mereka. Dan biarlah secara kecil mereka mengalami dan juga urapi guru-guru kids church yang akan mengajar mereka, karena bukan tugas yang mudah. Biarlah mereka bisa mengkomunikasikan firman Tuhan dalam bahasa yang anak-anak bisa mengerti. Biarlah segala komunikasi itu bisa Kau urapi sehingga anak-anak ini menjadi pribadi yang mengerti firman Tuhan di pikiran dan di hatinya mereka Tuhan. Amin Tuhan. Thank you Lord. We pray for them. In Jesus' name, amin. Amin. Selamat pagi saudara. Good morning. Saya tahu keadaannya nggak selalu baik dan saya tahu mungkin di minggu-minggu ini kita ngalamin perasaan yang mungkin kata generasi saya bilang mixed feelings. Karena kita baru tahu ternyata ada yang positif ternyata saudara. Kita tadi bangsa ini membanggakan diri sebagai bangsa satu-satunya bangsa yang gak kena penyakit-penyakit atau virus-virus. Tapi ternyata akhirnya kena juga. Di situ kita bisa tahu bahwa ternyata positif gak selalu baik. Amin. Ternyata positif gak selalu baik. Kita kalau bisa berharap yang ini negatif kalau bisa. Dan saya lihat jadi memang gara-gara ini Indonesia jadi sedikit ketakutan saudara. Mungkin saudara bisa lihat bahwa ada beberapa mereka yang borong mie instan sampai setinggi-tinggi apa tuh. Sampai banyak banget yang diborong sampai orang-orang pada kehabisan. Masker pun habis dan sebagainya. Ya sekarang kalau udah begini yang diuntungkan adalah perusahaan mie instan saudara. Mereka yang paling diuntungkan. Saya satu sisi memang agree kita harus cuci tangan saudara. Bukan cuma karena itu virus tapi karena memang itu sehat. Amin saudara. Tapi saya juga percaya bahwa whatever happens, we must have hope. Kita mesti punya pengharapan. Kita bisa aminkan hal ini, kan? Kita mesti punya pengharapan. Karena pengharapan adalah sesuatu yang sangat powerful. Karena pengharapan memang dia sifatnya mental, tetapi dampaknya bisa sampai fisik. Survei beberapa riset bilang bahwa orang-orang punya pengharapan, imun sistemnya naik sekitar 30%. Saya nggak tahu riset dari mana, tapi saya pernah baca. Ya kita aminkan saja hal itu. Dan bukan cuma kita perlu punya pengharapan supaya imun sistem kita naik, tetapi kita juga punya pengharapan karena yang sembuh lebih banyak dari yang nggak sembuh. Yang sembuh lebih banyak dari yang nggak sembuh. Kita mungkin berada di tempat-tempat yang terlalu banyak berita-berita yang gak enak. Kita mungkin terlalu banyak dengar berita-berita yang menakutkan. Karena memang news tujuannya untuk itu. Bad news is a good news bagi mereka. Tapi saya mau kasih tahu, tetap walaupun kadang kita bisa dengar banyak ketakutan, kita mesti punya pengharapan. Karena pada kebenarannya kita pasti menang. Amin. Kita perlu aminkan hal-hal seperti ini saudara. Dan bahkan ada beberapa yang bercanda tadinya, kenapa virus ini gak masuk? Karena ketahan di bea cukai katanya. Dan sekarang udah lolos dari bea cukai, jadi bisa masuk katanya. Ya semua bercandaan menyebalkan tapi ya it's funny at least for me. Tapi hari ini saya gak bakal bicara soal hal seperti itu saudara. Hari ini saya mau bicara soal belas kasihan, compassion.
Karena tahun ini tema kita, siapa ingat tema kita? Tema kita bicara tentang better. Dan saya sempat share beberapa bulan lalu tentang bagaimana dunia nggak selalu mudah, tetapi kita bisa menjadi terang dengan cara kita bisa menjadi seperti Kristus. Jawaban untuk dunia gelap ini adalah Christ likeness. Dan salah satu sifat Christ likeness yang kita bisa pelajarin adalah tentang compassion atau belas kasihan. Saudara, sebelumnya saya mau share kenapa saya pakai kata compassion, karena compassion di dalam bahasa Indonesia itu belas kasihan. Belas kasihan bukan kasihan. Ada difference between compassion dan pity kalau saya pelajarin. Pity itu dia cuma kayak, kalau dalam bahasa Inggris cuma kayak dia sedikit, dia merasakan, tapi ya udah cuma merasakan aja. Tapi compassion itu merasakan dan dia ikut untuk berkontribusi, untuk melakukan sesuatu. Compassion ini dibutuhkan karena dunia ini gak mudah saudara, semua berat, dan saya mau share ada beberapa riset kecil-kecil yang saya lakukan. Sekitar beberapa hari yang lalu saya melakukan sebuah riset di Instagram saya. Saudara ada yang pakai Instagram semua? Rata-rata pakai Instagram ya? Instagram adalah KTP zaman sekarang saudara. Jadi kalau saudara punya, saudara bakal lebih aman. Saya mau share, di Instagram ini ada sebuah tools namanya question. Jadi idenya question ini seperti ini saudara, kita tanya pertanyaan, orang jawab, kita bisa post jawaban itu tanpa orang tahu sebenarnya siapa yang ngomong hal itu. Dan saya iseng, saya bertanya sama orang-orang yang follower saya bertanya, what's your darkest secret? Apakah rahasia tergelapmu? Saya berpikir bahwa rahasia tergelap itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Saya berpikir rahasia gelap adalah sesuatu yang orang gak berani ngomongin, karena jangankan ngomong sama saya, ngomong sama orang tuanya, ngomong sama siapapun juga belum tentu berani. Bahkan mungkin kita di antara kita punya rahasia-rahasia yang sampai sekarang kita gak berani ngomong sama pasangan kita, atau rahasia-rahasia yang sampai sekarang pun kita gak berani ngomong sama orang-orang dekat kita. So, this is very tabu, tapi saya ngomong dari awal bahwa, saya bakal, pada waktu kalian jawab hal ini, saya bakal share, tapi saya tidak akan sebut nama kalian. Saya ngomong dari awal. Dan yang di luar dugaan, ternyata yang share sampai ratusan, saudara. Dan saya mau share beberapa jawaban mereka. Yuk, boleh di-share, Pit. Jangan kaget, tapi ini kenyataan. Yang follower saya kisarannya, kemarin saya cek, antara 18 sampai 35 itu paling banyak. So ini, pernah mau bunuh diri, niat aja. Perempuan, lanjut. Selama SD suka nyuri uang teman dan orang tua, perempuan, lanjut. Beberapa hari yang lalu mau bunuh diri, bahkan sudah disilet tangan, kekecewaan yang sangat. Ya, waktu umur 14 tahun pernah pacaran sama anak kuliah dan saya diajari hal yang cabul. Next. Pernah terjerumus narkoba saat masa-masa sulit sebagai single parents. Dipukulin orang tua sampai harus pakai kaos kaki panjang ke sekolah. Lanjut. Pernah terikat dengan toxic people, tidur bareng padahal masih pacaran dan beda agama juga. Sudah tahu arti apa? Dua-duanya ada sepasang punya pacar masing-masing, tapi mereka tidur bareng, beda agama pula. Ya. Pernah dilecehkan waktu kecil oleh sepupu dan gak ngerti apa-apa, baru sekarang ingat dan sadar. Gue pakai uang perusahaan sebanyak 133 juta. Ya. Pernah make out, saudara tahu make out? Make out itu bukan make up saudara, make out itu ciuman. Di ruang kantor, di gereja sama teman sepelayanan yang sekarang suamiku karena kita MBA. MBA bukan marriage by arrangement, marriage by accident saudara, oke. Lanjut. Kami mahasiswa, apa? Tulisannya, kami mahasiswa ini yang udah melakukan pacaran gak sehat, kissing, dan saudara bisa baca sendiri lah. You can read it. Ya. Dan kata-kata, 21 Mei 2014, seks sama bini orang. Ya. Pernah dilecehkan pria, dan kalau saudara lihat gambarnya, ini pria juga. Waktu SMP melakukan hubungan badan dengan adik kandung dan anaknya om. Dilecehin dan pengen bunuh diri, padahal mama pendeta dan konselor untuk orang mau bunuh diri di gereja.
Ya, ada? Udah semua? Udah. Saudara, kenapa saya membahas hal-hal seperti ini? Karena saya nggak tahu apa yang dipikirkan saudara. Mungkin saudara dari lama di gereja, saudara ada di lingkungan yang baik, saudara. Tetapi realitanya hidup nggak semudah itu. Hidup nggak semudah khotbah pendeta. Dan some of us live in the bubble. Di lingkungan yang sangat baik. To the point kita nggak tahu keadaan di luar seperti apa. For information saudara, yang ikut saya, follower saya banyak kan anak Tuhan. Jadi saya bisa pastikan rata-rata dari mereka ke gereja. Rata-rata dari mereka pelayanan bahkan. Rata-rata dari mereka bahkan mahasiswa di satu fakultas yang ada hubungannya dengan pelayanan. Saudara. But this is the reality. Dari saya lihatin umur-umurnya kisaran sekitar 18 sampai 35 tahun. So ini generasi saya, generasi di bawah saya. Dan bahkan mungkin ini bisa dibilang anak dari beberapa di antara saudara. Saya nggak sebut namanya. Dan begitu saya cek, saya iseng ngelihat siapa yang ngomong. Saya menemukan bahwa yang ngomong bukan cuma orang-orang yang katanya uneducated, saudara, tidak terpelajar. Tapi yang ngomong ternyata orang-orang yang segala macam lapisan, saudara. Yang ngomong bukan cuma orang-orang yang saudara lihat di pinggir jalan. Tapi yang ngomong ada orang-orang yang mungkin, saya mau kasih tahu, this could be your friend. This could be your daughter. This could be your sons. Cuma saya nggak buka aja. Kenapa saya membahas hal ini? Karena memang this is the reality. Kadang kita perlu tahu realita hidup mereka seperti apa. Kadang kita perlu tahu pertanyaannya seperti apa. Kenapa? Karena ini yang saya percaya. Anak Tuhan dipanggil untuk jadi jawaban. Amin saudara? Amin? Tapi sebelum kita tahu jawabannya, kita harus tahu pertanyaannya dulu. And this is the questions. This is the reality. Beberapa di antara saudara saya tahu mukanya agak-agak tegang gitu karena saya nggak tahu apakah kaget atau apakah karena gimana, tapi ini yang saya percaya saudara. Sometimes di kegelapan begini justru terang berfungsi paling baik. Justru kadang perlu ada kegelapan seperti ini supaya people can respect the light. People can appreciate light. People can appreciate cahaya. Dan ini yang sangat saya percaya saudara. Justru harusnya ini yang saya layanin selama udah 2 tahun, bertahun-tahun. Saudara bayangkan gara-gara saya buka ini, sampai hari ini masih ada yang DM saya, cerita panjang lebar. Saya kemarin udah sempat, saya taruh di highlights Instagram saya, ada yang darkest secret, biggest regret, ada juga. Dan itu ceritanya lain-lain lagi, tapi saya cuma mau share segini aja saudara. Kenapa saya share kayak gini? Karena mereka biasa aja ada di sini atau mereka bisa di gereja lain atau bahkan di gereja sebelah, tapi orang nggak tahu. Artinya apa? Apa yang terlihat tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam. Apa yang terlihat tidak selalu sama dengan apa yang di dalam. Mungkin dari luar kelihatannya keren, kelihatannya bagus, kelihatannya happy-happy aja. But the fact is, enggak ternyata. Enggak selalu. Bahkan mereka bilang, ada beberapa curhat lanjutan, sampai sekarang orang tua saya nggak tahu. Even until now, orang tua saya nggak tahu. Nah, makanya ini yang saya percaya saudara. Saya mau lanjutin satu statement yang saya mau share. Saya pernah bahas statementnya berkali-kali, tapi saya mau ulang sekali lagi. Anyone who says, I don't care, secretly cares. Anyone who says, I'm strong, secretly weak. Anyone who screams, I'm happy, secretly in pain. What it looks outside is not always the same with what's inside. Learn to see everything from God's perspective, a bigger perspective. Exercise kindness, period. Bisa aminkan hal ini saudara? Exercise kindness. Kenapa? Banyak orang bahasanya I don't care. I don't care. Kalau generasi di bawah saya bilangnya, oh I just don't care. Dan dia taruh earphone di kupingnya. Tapi yang saya pikir, if they don't care, mereka nggak perlu bilang they don't care. Karena orang tahu mereka nggak peduli. If you really don't care, you don't need to say it. People will know that you don't care. But the fakta bahwa mereka ngomong I don't care simply means bahwa sebenarnya mereka peduli. Cuma mereka pura-pura kuat saudara. Mereka peduli cuma pura-pura gak peduli. Padahal dalam hatinya luka. Anyone who says I'm strong, secretly weak. Berapa orang mereka memotivasi diri mereka, oh, enggak kak gue perempuan strong, gue laki strong dan sebagainya. Hey, if you're strong, you don't need to say you're strong. People will know you're strong. Orang tahu kita kuat. Tapi faktanya,
Fakta bahwa dia ngomong I'm strong. Bahwa sebenarnya dia gak se-strong itu. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Dia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Anyone who screams I'm happy secretly in pain. Sama seperti rekan-rekan saya yang kalau setiap Jumat malam atau Sabtu malam ke daerah dari Senopati. Saudara tahu Senopati? Ada yang tahu? Beberapa nggak tahu, mungkin taunya di rumah Tuhan doang. Oke, nggak apa-apa saudara. Saya lihat saudara muka yang kudus sekali. Jadi rekan-rekan saya biasa mereka kalau udah malam-malam biasa mereka buka wine terus kalau Insta stories mereka, oh yeah, we are so happy. Dan mereka dengan happy-happynya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, if they're that happy, they don't need to say they're happy. Kenapa? Karena orang bisa tahu harusnya. Mereka happy, wajahnya kelihatan. Tapi kalau mereka berani bilang they're happy, berarti ada kemungkinan sebenarnya enggak. They try to make themselves look happy. They try. Makanya ini yang saya perhatiin. What it looks outside is not always the same with what's inside. Gak usah dari yang luar ke dalam. Yang dari jauh ke dekat aja. Itu bisa beda banget saudara. Saya pernah makan satu street di satu daerah, di daerah Kelapa Gading saudara. Dulu saya pernah tinggal di satu bilangan daerah situ. Saya ingat saya pernah makan di daerah-daerah situ dan saya waktu itu makan sama teman-teman saya. Begitu saya lagi makan, itu daerah kafe tenda. Saudara tahu kafe tenda kan? Zamannya pernah ada Jakarta tuh gandrung banget kafe tenda dan saya makan di situ, daerah-daerah situ. Kemudian begitu saya makan, tiba-tiba saya lihat ada satu perempuan cuma punggung belakangnya cakep banget saudara. Saya lihat, ih cakep banget ya. Pas dia nengok ternyata dia laki saudara. He's a man. Ternyata dia pas saya cek, ternyata kok ada radio di sini. Oh ternyata dia banci dangdut dorong. Tahu kan saudara? Yang dia naring joget-joget, saya pikir aduh ampuni mata saya Tuhan. I cannot unsee that anymore. Mimpi buruk saya malam langsung. Kenapa? Gak usah yang dari dalam, dari muka dan apa yang di hati. Dari jauh dekat aja bisa beda saudara. Ya, itu saya anggap manusia nahlo. Saudara tahu manusia nahlo? Dari jauh, nah dari dekat loh. Itu manusia nahlo. Karena kenapa? Kita selalu melihat dari jauh. Kita nggak lihat dari dekat. We don't get along. Kita nggak berusaha dekat. Sehingga akhirnya kita nggak tahu nasib mereka sebenarnya apa. Bahwa tampilan mereka terlihat siapa tahu sebenarnya nggak sebagus itu. Saya punya rekan begitu banyak orang-orang pas generasi di bawah saya. Anak Z. Karena saya udah milenial sekarang saudara. Dan saudara tahu tahun 2020 ini kata-kata milenial sudah hampir nggak disebut. Yang disebut sekarang adalah Generation Z. Adik saya itu. Artinya millennials, you're not the center of attention anymore. Kamu bukan lagi yang pusat perhatian. Banyak yang jadi pusat perhatiannya sekarang. Dan saya menarik bahwa beberapa mereka pengen jadi artis. Dan pengen jadi YouTuber impiannya. Tapi rekan saya yang artis dan YouTuber bilang, hey jadi YouTuber dan artis gak semudah itu. Satu rekan saya yang cukup sukses di dunia seni peran, dia bilang bagaimana mereka jadi artis, mereka harus kerja long hours, mereka harus syuting berjam-jam dari pagi sampai pagi lagi, dan orang nggak pernah mengerti susahnya. Orang cuma tahu lihat mereka senyum di kaca, mereka nggak pernah tahu bahwa di balik long hours itu betapa kesulitan yang mereka hadapin. Mereka harus dalamin peran dan kadang nggak mudah, kadang bisa ada banyak perubahan, dan kadang mereka kurang tidur. People don't know, karena mereka nggak lihat dari dekat, mereka cuma lihat dari jauh. Dan kalau misalnya dari jauh, semua selalu kelihatan indah saudara. Seperti yang saya bilang, kalau cuma mau dari jauh, banci pun terlihat seperti model saudara. Dari jauh gitu, rambut panjang, kelihatannya pakai gaun, kelihatannya pakai dress gitu, jalan-jalan. Walaupun saya udah curiga sih, gila perempuan pakai dress jalan-jalan malam-malam gini apaan. Ya, dan tapi justru gara-gara hal seperti ini, kita harus tahu bahwa peran saudara itu penting, amin. In this dark generation, your role is very important. Dan justru kadang Tuhan izinkan gelap supaya saudara bisa tampil. Saudara bisa hadir. Orang bisa ngeliatin. Orang bisa ngeliat bedanya. People can appreciate you because you're the light. Kenapa saya bahas soal compassion? Karena compassion orang berpikir itu cuma soal perasaan belaka. Tapi tampaknya di Alkitab berbeda saudara. Yuk kita buka, saya gak mau dianggap sesat, yuk kita buka di Matius 9 ayat 9-13 saudara. Matius 9 ayat 9-13. Karena kita lagi bahas soal, kalau saya sendiri lagi bahas soal Christ likeness in the real world saudara. Makanya saya bahas
salah satu karakter Tuhan, karakter Kristus yang bisa relate di keadaan zaman sekarang, saudara. Nah, oke, saya bakal bahas dari ayat 13 dulu, saudara. Kita dari awal. Dari ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ini Yesus yang ngomong, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya ulang sekali lagi, yang kukehendaki, Yesus bilang, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yesus nyarinya orang berdosa pada waktu dia turun. Jadi kalau misalnya saudara nggak dalam keadaan terbaik saudara lagi dalam keadaan buruk, saya mau kasih tahu, Yesus lagi nyari saudara. He's looking for you. If you're not perfect, that's good, because He's looking for you. Dan makanya tapi saya berpikir, apakah benang merah antara belas kasihan dan orang berdosa? Simple, untuk ngurusin orang berdosa butuh belas kasihan. Karena seringkali orang yang berdosa, orang yang gagal, orang berantakan seringkali gagal bukan karena iblis, tapi karena tingkah laku mereka sendiri. Mungkin kalau misalnya ada faktor dari luar yang bikin mereka jatuh, mungkin kita bisa lebih berempati. Tetapi most of the time, ini yang saya perhatiin saudara, orang-orang jatuh karena kelakuan mereka sendiri. Orang-orang jatuh seringkali bukan karena ada kesialan, tapi karena kelakuan mereka sendiri. Yang menjatuhkan seseorang seringkali gaya hidup mereka, bukannya iblis. Iblis cuma sering dimaki-maki aja. Tapi most of the time sebenarnya kita yang iblis cuma ngipas-ngipasin, kita aja yang tengil sendiri, saudara. Dan ngurusin orang berdosa butuh special team. Karena orang berdosa jujur merepotkan dilayaninya, saudara. Saya ngelayanin banyak orang, saudara, sampai hari ini. Mereka cerita ke saya betapa mereka mau berubah, tetapi mereka mau jadi lebih sungguh-sungguh. Tapi besok ya mereka keleleran gak tahu kemana. Begitu ada pertemuan yang sifatnya rohani, misalnya cell group atau apa-apa, mereka ngilang gak datang dengan berbagai macam alasan. Alasannya, sore kak sakit misalnya, sore kak mah kak, sore kak anjingku mau melahirkan, dia dengan berbagai macam alasan-alasan lain, saudara. Konseling orang katanya pengen berubah, terus udah berubah, terus pengen balik lagi, berubah lagi, balik lagi, terus-terusan. Kayak orang berobat jalan, saudara. Dan untuk ngelihat orang kayak gini jujur gak mudah, saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara ketemu orang yang katanya pengen berubah jadi lebih baik, tapi saudara ngelihat dia ngulangin ke gaya hidup yang sama berulang-ulang, saudara. Can you imagine that? Susah kan? It's not easy. Gak mudah. Makanya Tuhan butuh special team. Tuhan butuh special team. Makanya kalau saudara cek di ayat 9, saudara cek di ayat sebelumnya. Ayat ini muncul, kenapa? Karena di ayat 9 dia ngomong, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kenapa Yesus ngomong orang berdosa dan belas kasihan? Karena tampaknya dia kata-kata itu muncul karena sebelumnya ada adegan ini. Saudara bisa bayangkan, bagi saudara yang tahu, yang sudah terlalu lama di gereja, saudara pasti tahu. Tapi bagi yang belum tahu, saya kasih tahu. Matius itu salah satu pemungut cukai, tax collector. Dia orang dalam, sebenarnya dia orang Yahudi, tetapi dia berafiliasi dan partnership dengan orang Roma. Dan orang Roma itu dulu dianggap penjajah, makanya dia dibenci. Dia tajir, tapi dia dibenci. This guy is rich, tapi he's so freaking hated by his friend. Saya bisa bayangin dia dianggap pengkhianat bangsa, saudara. Saya bisa bayangkan dia dianggap dia punya segalanya, tapi dia gak punya teman. Saudara bisa bayangkan mungkin kalau misalnya dia rumahnya besar, di rumahnya mungkin besar, tapi pas dia ulang tahun gak ada satupun yang datang. Can you imagine that feeling? He has everything, but at the same time, he has nothing. He has everything, but at the same time, he has nothing. Saya gak tahu apa yang dirasakan, tapi yang saya tahu, saudara, kesepian itu gak mudah, amin. Di Amerika, kalau ada beberapa pembunuh terbesar, itu memang ada penyakit, banyak penyakit, tapi salah satu pembunuh terbesar adalah loneliness, saudara. Orang kesepian. Jadi saya bisa bayangkan kalau saya berusaha merenung, bayangkan betapa orang Yahudi zaman dulu tuh sebegitu, kalau udah orang bersalah tuh dijauhinya luar biasa. Saya bisa bayangkan how much he's very lonely. Betapa he feels broken, dia mau beli barang apapun, dia gak bisa,
Dia bisa beli barang apapun tapi he doesn't feel happy karena dia nggak punya orang-orang yang dekat sama dia. Tapi yang menarik adalah pada waktu Yesus datang, Yesus pilih dia. Kenapa Yesus pilih dia? Because Matthew know how it feels to be broken. Matthew know how it feels to be broken. Matius tahu rasanya patah. Matius tahu rasanya kesepian. Matius tahu rasanya ditinggalkan. Matius tahu rasanya menderita. Matius tahu rasanya punya semua tapi nggak punya siapa-siapa. Matthew know that feeling. Dan makanya ini menarik bagi saudara. Orang yang pernah hidup dalam dosa cenderung punya belas kasihan lebih besar dibanding orang yang kudus dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. I've seen that. Kemarin hamba Tuhan yang sangat saya cukup hormati. Kemarin kami kami nongkrong di daerah Lipo Puri di daerah Jakarta Barat. Dia dari Semarang dan dia datang pada saya. Dia bercerita beberapa hal bahwa dia cerita bagaimana zaman dulu dia share bahwa ada satu retret yang dia lakukan dan dia cuma jadi salah satu dia cuma yang ngurusin dan dia ngundang 3 hamba Tuhan, dia ngundang 3 pengkhotbah. Dia bilang 2 pengkhotbah yang pertama, pas sesi pertama itu mereka udah teriak-teriak, udah pakai segala cara, udah segi nakutin, nggak kena. Semua jemaatnya posisi berdoa semua, diem, mukanya tegang semua. Tapi begitu hamba Tuhan yang ketiga, entah kenapa dengan berbagai macam cara, hamba Tuhan itu cerita dan tiba-tiba pecah, saudara. Orang nangis, orang diurapi, orang langsung diberkati, ada pemulihan di situ. Dan kita semua mungkin berpikir yang ketiga itu paling kudus. Tapi ternyata selidik punya selidik. Baru diketahui setelah retret itu ketahuan bahwa ternyata si pendeta yang ketiga ini ternyata punya selingkuhan, saudara. Kok bisa? Dan tampaknya dia hidup dalam dosa. Tapi tentu saya nggak bilang untuk saudara perlu berdosa dan butuh selingkuhan dan sebagainya. I didn't say that ya saudara. Tapi saya menemukan bahwa ada fakta-fakta bahwa orang yang tahu rasa yang broken, orang yang tahu rasa menderita karena dosa, dia bisa relate sama orang yang sedang menderita. Makanya bagi saudara, saya pernah pelayanan penjara. Ada yang pernah pelayanan penjara di sini saudara? Saya pernah 2-3 kalian. This is the funny thing. Orang yang di penjara, they are the last people who will judge you. They are the last people who will judge you. Gimana mereka mau menghakimi, mereka sendiri hidupnya berantakan kok. Mereka orang terakhir yang akan menghakimi saudara. Jadi makanya saudara, kalau saudara pernah ibadah di penjara, saudara akan lihat orang-orang begitu bersemangat untuk Tuhan. Orang-orang begitu mengejar Tuhan. Tapi satu sisi tidak menghakimi sesamanya. Maybe one of the best church you can have is in jail. Saudara mungkin sekali-sekali perlu coba pelayanan di penjara gitu saudara. Saudara bisa lihat betapa orang-orang ini punya belas kasihan besar sama sekelilingnya. Dan kenapa? Dan ini menarik saudara. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Wow. Begitu satu diajak, dia bawa kompatriot yang lain saudara. Yang sama berdosanya sama dia. Yang sama bermasalahnya sama dia. Kenapa? Karena dia tahu, this guy can handle me. Surely he can handle all of my friends. Akhirnya dia bawa saudara. Dia bawa. Akhirnya kenapa? Maka Yesus identik sama orang broken. Sama orang yang patah saudara. Kenapa? Karena dia tahu, dia terima satu orang broken. Satu orang yang patah. Sisanya akan ngikut saudara. Akan ngikut. Makanya gak heran kalau Yesus milih Matius. Karena sekali lagi tujuan dia bukan orang yang sehat. Tapi orang yang sakit. Dia butuh orang yang tahu rasanya sakit. Kalau gak sakit hati, kalau gak sakit mental, orang yang sakit fisik. Itu. Saudara bayangkan, Matius mungkin pertama kali ngeliat dia kayak, this is my chance to prove that I am someone, I am something. Akhirnya dia ikut Yesus. Dan saudara bisa tahu, dia jadi muridnya. Compassion biasa dimiliki orang-orang berdosa. Kenapa? Orang yang, atau kalau bukan orang berdosa, orang yang tahu bahwa dia sebenarnya produk dari dosa.
Makanya sangat penting bagi kita untuk menyadari siapa kita sebenarnya saudara. Firman Tuhan bilang semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin saudara nggak mencuri, mungkin saudara nggak membunuh dan saudara nggak membinasakan saudara. Tapi Yakobus bilang yang barang siapa melanggar satu firman, dia melanggar pada seluruhnya. Jadi bagi saya harusnya kita mengerti bahwa no matter who you are, mungkin saudara nggak masuk penjara, tapi karena saudara nggak masuk penjara, nggak berarti saudara berbeda dari orang di luar sana. Don't judge people just because they sin differently than you. Karena semua orang mungkin dosanya beda-beda, dosa favoritnya beda-beda. Saya ingat pada waktu saya kecil saudara, rekan-rekan saya, karena kami masih SD saudara, kami terbiasa mungkin kadang namanya anak SD suka minjem pen, suka minjem pensil, terus jadi hak milik gak dibalikin saudara. Ada yang pernah kayak gitu? Jadi hak milik gitu kayak, itu sebenarnya kayak kalau mau masuk firman Tuhan itu termasuk mencuri saudara. Kenapa? Karena itu kan bukan punya kita, punya orang. Terus jadi hak milik, terus orangnya juga lupa. Terus orangnya nanya, pen gue di mana ya? Oh nggak tahu di mana. Terus pas ditanya pennya ini pennya dia, terus kayak tiba-tiba jadi hak milik aja. Terus pinjem pen, ada orang yang bilang gini, pinjem pen lu dong. Terus ternyata pas pennya dia kasih pennya, oh ini pen gue yang dulu ini ternyata. Ya, this is just a pen. Tapi ini fakta bahwa manusia itu begitu. Mereka mungkin tidak mencuri, mungkin mereka tidak membunuh dan membinasakan. Tapi minimal mereka hak milikin pen orang pada waktu SMP saudara. So bagi saya, I'm convinced bahwa tidak ada satu orang pun, firman Tuhan bilang, yang tidak bersalah. Dan harusnya ini jadi kekuatan bagi kita untuk punya compassion. Kenapa? Karena Tuhan hadir juga untuk orang-orang kayak kita. Yang dosanya gak kelihatan. Yang kebetulan dosanya gak terlalu populer sehingga orang gak tahu. Yang kebetulan dosanya gak populer sehingga gak perlu masuk penjara maksudnya gitu. Yang kebetulan dosanya itu biasa aja. Kesana orang kayak rakyat jelata anggapnya biasa aja. Sehingga kita gak perlu masuk penjara. Padahal in fact we're the same. Makanya ini yang saya tahu saudara. Orang-orang yang pernah berantakan hidupnya. Saya pernah ketemu banyak hamba Tuhan nih. Tadi dari drugs dan sebagainya. Mereka diubah jadi hamba Tuhan. Yang sebegitu powerful ya. Kenapa? Because they understand compassion. Pada waktu mereka melayani, mereka gak sekedar melayani, tapi mereka punya belas kasihan. Mereka punya kasih untuk orang. Karena mereka tahu, mereka dulu sama kayak gitu. Mereka dulu sama, mereka dulu broken. Tentu sekali lagi, saya gak bilang saudara ikut drugs dulu ya saudara, saya gak bilang gitu. Tapi kadang kita harus ngaca, bahwa we are all the same. We are sinners, and we need grace. Kita butuh kasih karunia, kita butuh kebaikan Tuhan. Makanya bagi saudara yang pernah kalah, bagi saudara yang pernah jatuh, bagi saudara yang pernah gak dalam kondisi terbaik, saya mau kasih tahu, don't waste your pain, don't waste your sin. Use it to help someone. Use it untuk bisa relate sama seseorang. Kalau saudara pernah jatuh dalam dosa-dosa yang mungkin saudara gak suka, jangan disia-siain. Pakai itu sebagai jembatan untuk relate sama orang. Karena itu yang Yesus lakukan. Yesus gak pernah berdosa saudara. Makanya dia minta murid-muridnya berdosa semua. Supaya bisa relate. Does it make sense for you? I hope. Nah, satu yang pertama. Saya cuma bakal share sekitar beberapa hal saudara. Belas kasihan adalah bensin sebuah pelayanan. Compassion is the fuel for ministry. Nomor satu ini. Karena banyak orang demi menjangkau orang, mereka pakai tempat yang keren, mereka bentuk sesuatu yang keren, LED yang gede-gede banget, yang musik yang bagus, itu baik saudara. Tapi it doesn't start from there. Itu dimulai dari belas kasihan. Sampai detik ini saudara, kadang saya harus ngurusin satu anak didik saya, yang tadinya laki, tapi karena masalah keluarga, dia jadi demen sesama jenis saudara. Dan dia hidupnya beberapa tahun lalu berantakan banget. Sampai dia harus medical check up saudara. Karena takutnya ada penyakit-penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan. Thank God, ternyata negatif. Amin. Akhirnya dia bertobat. Dia mau cari perempuan. Begitu dia ngedeketin perempuan. Perempuan yang gak mau sama dia. Mau tahu kenapa? Karena dia walaupun bentuknya laki. Tapi otaknya masih kayak perempuan. Jadi pas deketin perempuan tuh kayak perempuan deketin perempuan. Saudara bisa bayangin gak saudara? Can you imagine this? Ya, karena dia terbiasa di posisi sebelumnya jadi perempuan.
jadi yang betina, begitu deketin perempuan, dia seperti kayak betina, deketin betina. You may can't relate with this, but this is happening. Saudara mungkin beberapa mukanya bengong, ini masa iya sih? Iya saudara, iya. Bahkan sampai perempuannya sempat ngeblok dia. Kenapa? Karena ganggu banget. Karena annoying banget. Akhirnya dia sempat ngomong sama saya dan salah satu bawaan saya, rekan saya yang ketua komsel juga. Dia begini, gue kayaknya dulu, pas zaman dulu, gue kedip orang deketin gue deh. Dia bilang gitu. Sekarang gue mau deketin orang, kok susah banget ya. Mending gue balik jadi kayak dulu. Sampai sekarang masa belum selesai saudara. Karena ini gak bisa diselesaikan tiba-tiba. Tapi saya mau kasih tahu, itu realita yang saya jalanin. Itu orang-orang yang saya layanin. Ada yang ngomong sama saya, inilah dan itulah. Sampai detik ini DM saya masih panjang saudara. Protes, luka begitu banyak orang sampai detik ini. Tapi sorry saya gak bisa tunjukkan karena namanya anonim saudara. Saudara jangan-jangan soalnya begitu saya tunjukin jangan-jangan itu nama saudara, orang saudara kenal, jangan-jangan. Jadi jangan, let's keep it that way. Tapi saudara bayangkan kalau saya gak punya belas kasihan, capek saudara. Seriously tiring. Karena biasanya orang-orang kayak gitu, nomor 1 kalau curhat, tapi nomor 2 soal komitmen saudara. Begitu diajak ada acara yang sifatnya pemulihan, kagak datang mereka. Karena tiba-tiba ada apa? Ada sesuatu. Ada apa tiba-tiba nenekku, nggak tahu nenekku terbang gitu atau apa pokoknya dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya nggak masuk akal lah tiba-tiba. Nggak tahu nenek saya tiba-tiba udah naik surga turun lagi. Whatever. They have their own reasons. Akhirnya pokoknya nggak datang aja. Kadang kalau mau jujur capek saudara. Tapi saya coba bayangkan bukankah itu yang Yesus lakukan saudara. Pada waktu dia nyembuhin 10 orang kusta. Yang datang cuma 1, sisanya 9-nya hilang goodbye my love saudara. Tapi yang 1, tapi ini yang menarik saudara. Yesus stay di situ. Kenapa? Karena dia tahu compassion yang nomor 2 is the key, is the door to miracle. Yuk kita buka di Matius 14 ayat 13 sampai 14 saudara. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, ini berita tentang Yohanes Pembaptis saudara. Jadi kalau konteks ayat ini Yesus baru aja sedih karena sepupunya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, meninggal. Dan akhirnya dia mendengar berita itu, ia menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kenapa dia mau mengasingkan diri saudara? Karena namanya sedih harus dijalanin. Amin. Sedih harus dijalanin. Banyak orang berusaha mengucap syukur, walaupun udah sedih pun, oh enggak, saya kuat dalam nama Yesus. No, enggak kayak gitu. If you're sad, if you're grieving, kalau saudara berduka cita, harus jalanin. You need a moment for yourself. Kau butuh momen untuk dirimu sendiri. Kau butuh momen untuk bisa explore sakitmu. Kau butuh momen untuk nangis. Saya sempat ngomong sama yang konselingin sama yang saya konselingin ini, saya bilang, kalau kamu baru putus, jangan langsung jadian. Take 3 months or 4 or 6 months to nikmatin saatnya. Galau harus dinikmatin kok kata orang. Tentu saya gak bilang begitu juga. Cuma maksudnya dia harus jalanin. Dia harus hadapin segala perasaan kecewanya, sedihnya. Kenapa? Kok gak pulih-pulih saudara? Saudara bayangin. Dia mau menikmati kecewanya, kesedihannya. Tapi Alkitab bilang orang banyak mendengarnya. Biasa saudara. Karena netizen ada di mana-mana. Udah dari 2000 tahun yang lalu pun orang gak tahu gosip bisa menyebar dengan cepat dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Artinya jalan kaki saudara. Ketika Yesus mendarat. Saudara bisa bayangin gak sih kalau saya bayangkan, bisa bayangkan ayat ini. Yesus pakai kapal laut, kapal sekoci laut kecil. Yesus mau nyebrang ke suatu tempat, dia mau mengasingkan diri. Tiba-tiba orang tahu Yesus mau ke situ. Saudara bayangin, orang berbondong-bondong lewat jalan darat yang lebih panjang. Untuk bisa cegat dia. Saudara bisa bayangkan begitu Yesus sudah nyampe di daerah di pantai, tiba-tiba orang banyak datang. Kayak ini kenapa sih ini orang? Can you imagine? Kayak dicegat gitu saudara. Dan kita menarik gini, dia bilang gini, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan
mereka yang sakit. Compassion is the door to miracles. Saat seorang berbelas kasihan, mungkin saudara bukan Tuhan Yesus, jelas. Bayangan saudara nggak bisa nyembuhin orang, bayangan saudara cuma bisa ganggu orang. Tetapi when you have compassion, itu bisa jadi pintu untuk seseorang mengalami mujizat, saudara. Compassion karena berarti salah satu kunci compassion adalah penerimaan. Dan kadang penerimaan mengeluarkan sisi terbaik dari seseorang. Saya suka share tentang hal ini, saudara, karena kekuatannya ini universal, saudara. Saya pernah dengar bagaimana salah satu pendiri dari kitabisa.com, dia bukan anak Tuhan. Enggak sih, sebenarnya dia anak Tuhan, cuma belum sadar aja. Itu yang saya anggap. Dia belum sadar. Dia cerita kenapa kitabisa.com jadi sebuah company sociopreneur yang cukup besar. Karena semua dimulai dari muda, dia suka kegiatan sosial. Dan dia melihat bagaimana ada begitu banyak orang yang butuh. Akhirnya dia bikin company, dia cuma ambil berapa persen, company-nya dia jalan, orang dibantu, orang diselamatkan dari berbagai macam sakit. Kalau bagi ada yang saudara tahu, kitabisa.com itu adalah crowdfunding, saudara. Itu startup crowdfunding. Jadi kalau misal saudara, misalnya kadang mereka bisa keluarin satu berita tentang ada orang sakit, butuhnya berapa, dan orang-orang crowd yang bakal setor dana ke tempat itu. Jadi ini situs yang memang dia bilang situs yang cukup membantu banyak orang. Dia bilang begini, kenapa dia bikin situs ini? Karena dia bilang salah satu pahlawannya dia, yaitu almarhum Bung Hatta, bilang budaya orang Indonesia sebenarnya adalah gotong royong. Dia bilang gitu. Makanya dia buat hal itu. Dan dia bilang kalau ada kejadian yang gak bisa dilupakan, ada pada waktu dia bilang gini, ada bapak-bapak datang pada dia. Dan dia bilang gini, Pak, terima kasih atas apa yang Anda buat. Karena gara-gara Anda, tangki oksigen di anak saya masih bisa jalan. Itu menyentuh hatinya dia. Dan akhirnya bikin dia jalan terus. Clearly, dia belum sadar dia anak Tuhan. Tapi this compassion create miracles. Bukan cuma sekedar miracles di hidupnya dia juga. Dia jadi punya perusahaan, dia jadi punya sesuatu. Tapi satu sisi, dia tetap menjalankan apa yang dia suka. Dia tetap menjalankan, dia menolong orang. Dia menolong orang, dia dapat keuntungan, everybody happy. Saya percaya bahwa dia punya hidup yang penuh bagi saya. Dan yang ketiga, belas kasihan hadir karena kedekatan. Di Ibrani 2 ayat 16 sampai 18, saudara. Katakan bahwa Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Kita gak bisa mengasihi orang kalau kita gak kenal dia, saudara. Maka sometimes the best thing you can do is get to know someone deeper. Nah, kita bilang sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ia siapa? Tuhan. Itu sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saudaranya siapa? Kita, saudara. Saudara percaya gak bahwa Yesus nganggap saudara itu saudara? Do you know that Jesus consider you to be brothers and sisters? Kalau saudara gak percaya, ini ayatnya ngomong. Firman Tuhan bilang, dia yang sulung. Berarti kita yang bungsu. Bagi dia, kita saudaranya. Supaya alasannya apa? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bukan cuma sekedar jadi imam besar, tapi imam besar yang punya belas kasihan. Makanya dia turun dulu, saudara. Dia cobain hidup. Dia dekat sama kita. Dia jadi janin, bukan jadi raja. Supaya dia bisa dekat sama kita. Saya pernah share berbulan-bulan lalu pas Natal. Kenapa Yesus gak jadi raja pas turun? Kenapa dia jadi bayi? Karena kalau jadi raja harusnya orang jadi lebih gampang teryakinkan kan, saudara? Bayangin kalau dia turun kayak Avengers gitu, gitu, datang gitu. Dengan cahayanya, dengan kemuliaannya. Mungkin karena dia surga, skincare-nya made in surga, saudara. Wajahnya terang bersinar. SPH-nya mungkin bukan 515 ribu gitu, saudara. Kayak matahari gitu mukanya. Tidak mengandung merkuri tapi mengandung matahari, saudara. Terang gitu. Orang pasti yakin, orang pasti tahu dia raja. Orang bisa berlutut di tempat. Tapi kenapa dia jadi bayi? Karena ini yang saya tahu. Raja selalu jaga jarak. Setiap kali dia datang harus ada protokolernya dulu. Presiden datang harus ada protokolernya dulu.
Begitu sudah selesai protokolnya, baru kalau ada momen kita diizinin dekat. Tapi kalau bayi dia datang, apalagi kalau lagi gendut-gendut ya saudara, lagi lucu-lucunya, semua orang harus deketin dia. Saudara pernah ketemu bayi yang lagi lucu-lucunya? Baru datang, langsung dideketin, ih lucu kayak Bapak A1, kayak Xiaolong Pao, aduh kayak gemuk, gendut, lucu gitu, kayak pengen digigit, pengen dilempar kayaknya, saking lucunya. Kayak boneka jalan. Bayi mendekatkan. Makanya dia harus jadi bayi. Kenapa? Supaya dia bisa dekat dengan saudara. Dia bisa tahu betul cara hidup saudara. Yesus pernah gak dibully? Pernah. Di kotanya sendiri di Nazaret. Sampai dia gak bisa bikin mujizat. Yesus pernah gak telat gitu? Pernah saudara. Telat deadline? Pernah. Bukan setengah jam, 4 hari telatnya. Deadline-nya, yang si Lazarus sudah mati, 4 hari kemudian dia baru datang. Sementara kita setengah jam aja udah dimaki-maki bos. Tuhan mah bebas ya, telatnya 4 hari gitu. Pernah gak dia stres? Pernah, sampai berdarah-darah, sampai kayak orang-orang depresi gitu. Dia tahu rasanya. Tapi karena dia tahu rasanya, dia jadi bisa menaruh belas kasihan. Dan ini yang saya tahu. Setiap kali saudara berdoa sama dia, saudara sedang berdoa pada satu pribadi yang tahu betul penderitaan saudara. I think this is really powerful. Saya percaya bahwa setiap kali saudara berdoa, saudara bisa jauh di lubuk hati saudara, Roh Kudus bisa bilang, I feel you. I feel you. Karena dia tahu. Makanya kita butuh dekat sama orang. Kadang saya harus kotorin tangan saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk tolong mereka. Kadang saya datang ke tempat-tempat yang saya sendiri gak terlalu tertarik. Tapi kenapa? Karena saya peduli, saya menghargai mereka. Saya menaruh mereka dalam nilai yang tinggi. Dan saya tahu Tuhan pun taruh mereka dalam nilai yang tinggi. Saya menghargai mereka, saya mengasihi mereka, saya mendekati mereka. Dan yang keempat, Lukas 10:27, belas kasihan adalah contoh konkret dari mengasihi sesama. Lukas 10:27. Lukas 10:27. Saya undang pemain musik. I'm almost done. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28. Ayat 28. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan saudara kalau tahu konteks ayat ini, di bawahnya bicara tentang orang Samaria. Orang Samaria. Saudara mungkin tahu ceritanya. Pada waktu Yesus kasih perumpamaan tentang bagaimana satu pribadi yang datang tiba-tiba dirampok. Habis dirampok, ditinggal setengah mati. Begitu ada imam datang ngelihat dia. Imamnya nggak megang. Kenapa? Takut kotor karena dia harus kerja karena imam nggak boleh kotor. Terus orang Lewi ngelihat dia juga nggak peduli. Kenapa orang Lewi nggak peduli? Karena di situ cuma orang Lewi, bukan Ragua Lewi. Kalau Ragua Lewi pasti peduli, bisa sayang pasti itu orang. Tapi kemudian ada orang Samaria yang menolong mereka. Firman Tuhan bilang orang Samaria ini punya belas kasihan dan dia menolong. Wow, belas kasihan adalah salah satu bukti bahwa saudara mengasihi sesama. If you really love the Lord, you will love His children. Maka firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu, karena musuhmu pun anaknya. Nyebelin deh. Saya mau tutup dengan satu cerita ini. Belum lama ini, kayaknya kalau kemarin 2 hari yang lalu, saya sempat dengar berita tentang bagaimana salah satu finalis Putri Indonesia salah ucap. Ditanyain sama ketua MPR, dan dia salah ucap tentang Pancasila, saudara. Saudara pernah dengar beritanya? Beberapa pasti tahu beritanya. Tahu banget. Karena mungkin beberapa di antara kita ada di tempat itu. Salah ucap. Dan saya lihat sendiri videonya. Dan pada waktu saya lihat, saya iseng kan saudara. Setiap kali saya lihat sosial media,
Setiap kali saya lihat YouTube, saya lihat Instagram, saya nggak pernah jarang lihat videonya, saya jarang lihat fotonya. Saya lihat komennya, saudara tahu. Karena komen-komennya tuh kan, kalau saudara iseng ngeliatnya, lucu-lucu banget komennya. Dan ada orang yang bilang, gimana sih putri Indonesia finalis, nggak tahu Pancasila dan sebagainya. Gimana sih nggak tahu ini, nggak tahu itu tuh maki-maki. Padahal kalau ditanya belum tentu mereka ingat, saudara. Saya pernah iseng nanya, yang di bawah saya, hafal Pancasila nggak? Kagak. Nggak semua hafal. Tapi dari muka saudara kayak saudara semua hafal deh saudara. Kayak saudara mukanya kudus semua gitu kelihatannya kayak. Kebiasaan di gereja kayak saudara. Your face looks so holy and so nationalistic. Perkataan iman barusan. So, dan panjang ceritanya dilebar, diperbesar. Tapi yang menarik gini, ada beberapa orang public figure. Dan salah satunya seorang yang sangat saya hormati saudara. Seorang dulu dia reporter, sekarang dia punya acara sendiri. Ayahnya seorang ahli tafsir Quran. Dia bilang bagaimana grogi bisa membuat orang lupa segalanya. Saya juga nggak tahu perempuan ini yang putri Indonesia ini grogi apa nggak. Saya tentu nggak tahu karena clearly saya nggak pernah jadi putri Indonesia saudara. Saya nggak pernah. Kalau ada putra Indonesia mungkin saya masuk, tapi itu putri, come on. Saya nggak tahu, mungkin aja dia grogi. Tapi yang menarik gini, dia reporternya dia bilang gini, dia udah punya acara sendiri. Tapi dia ingat pada waktu dia masih jadi reporter, pada tuh tsunami Aceh tahun 2004. Saking groginya dia selalu ucap yang kotanya harusnya Calang, jadi harusnya kotanya namanya Calang tapi jadi Calung atau sebaliknya gitu. Saking gugupnya dia. Terus gara-gara itu dia dideketin bapak-bapak yang nangis. Karena cari keluarganya di kota itu. Dan belum pada waktu mungkin kalau saudara lihat cuplikannya. Si finalis putri Indonesia ini ditanyain sama ketua MPR kita. Dan dia cerita bagaimana ketua MPR kita pada waktu disumpah. Saking groginya dia salah ucap sumpah sampai 3 kali saudara. Sampai 3 kali salah ucapnya. Saudara bisa cek. Nah akhirnya ada statement menarik dari dia. Dia bilang gini, we are all human after all. We are all human after all. Yang sekeren dia pun, yang sudah di mana-mana, Arab Indonesia yang sangat nasionalis, bisa salah ucap juga. Ketua MPR aja disumpah, saudara, disumpah loh saudara, disumpah pemerintah, bisa salah 3 kali. Kenapa saya bahas ini? Apa 3 persamaan dari kasus ini? 3-3-nya sama. We are all human after all. Tentu nggak semua tempat kita bisa pakai compassion kita. Saat di dunia profesional kadang kita harus lakukan terbaik. Sometimes people just don't care. Kita tuntut sempurna sebisa mungkin. Tapi jangan salah saudara. Kita nggak selamanya ada di dunia profesional. Kita nggak selamanya ada di company, di tempat di mana kita kerja. Kita nggak selamanya di situ. Karena ada waktu kita pulang ke rumah. Dan begitu kita pulang ke rumah, we are all just the same. Like all people. Kena macet juga, kena stres juga, stres bayar cicilan juga, bayar tagihan juga. Enggak semua masalah ada jawabannya langsung. Ada masalah keluarga. We are all human after all. And we all need grace. Saya harap saudara bisa jadi satu pribadi yang lebih punya belas kasihan. Pada di sekeliling saudara sekalipun. Karena pada akhirnya, we are all human after all. We need grace. Kita butuh kasih karunia. Tapi kita juga harus tahu, Tuhan menaruh kita dengan nilai yang tinggi. Dan kalau misalnya Tuhan taruh kita dalam nilai yang tinggi, dengan segala keberadaan kita, harusnya kita juga taruh nilai tinggi di dalam sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita. That is how you have compassion like Jesus. Saat kita bisa mengasihi orang, seberapapun keadaan mereka, seberapapun agama mereka, kita bisa punya belas kasihan dan bisa baik sama mereka. Tuhan memberkati semua. God bless you all. Mari saya undang kita sama-sama berdoa yuk. Bapak akan mengucap syukur atas hari ini. Thank you atas keberadaan kami. Let us have compassion. Let us have a heart like you. Punya hati sepertimu. Bukan cuma mengasihimu, tapi mengasihi orang sekeliling kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kau belum. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen.